Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nimba, kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di SOP Magang untuk hari ketiga. Yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada anak yang tidak ingin masuk kelas? Jadi, jika ada anak yang tidak ingin masuk kelas, motivator dapat membujuknya dengan cara yang baik, tentu dengan penuh kasih sayang. Yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Jadi, jika ada murid yang menangis, motivator haruslah bertanya kepada murid tersebut, kenapa murid tersebut menangis, apakah ya sedang ada masalah atau dia diganggu oleh temannya yang lain. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain. Nah, jadi jika ada murid yang mengganggu murid lain, motivator harus memberitahu murid tersebut bahwa hal yang dilakukan adalah tidak baik, lalu mengajak murid tersebut untuk memvariasikan aspek belajar dengan kegiatan belajar. Yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Yang harus dilakukan motivator adalah menanyakan kepada murid tersebut mengapa ia melamun, apakah ia sedang ada masalah atau ia merasa tidak nyaman dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Jadi, motivator harus melakukan evaluasi sesuai dengan level anak. Yang kedua, membuat laporan tentang masalah yang timbul dalam proses belajar mengajar. Pertanyaan berikutnya adalah, apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Jadi, yang pertama, pastikan kelas selalu dalam keadaan rapih dan bersih. Yang kedua, pastikan bahwa file kegiatan sudah dipersiapkan sebelumnya. Yang ketiga, pastikan sikap guru selalu ceria dalam menghadapi murid. Yang keempat, pastikan bahwa guru tidak akan marah kepada murid yang dalam kondisi apapun. Selanjutnya, pastikan bahwa tidak ada pikiran atau ucapan murid malas, bodoh, ataupun nakal. Yang berikutnya adalah pastikan bahwa murid merasa nyaman masuk ke dalam kelas. Pastikan bila murid tidak berminat melakukan kegiatan apapun, kesalahan bukan pada murid. Pastikan bahwa murid merasa senang berada di dalam kelas. Selanjutnya, pastikan bahwa murid melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat baca dan belajar. Yang berikutnya, pastikan bahwa kegiatan murid sesuai dengan tahapan perkembangannya. Yang berikutnya, pastikan bahwa kegiatan murid bervariasi dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berikutnya, pastikan bahwa pemberian PMR atau permainan rumah sesuai dengan kemampuan dan kemauan murid. Baik, pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Baik, maaf akan saya lanjutkan. Tadi mengalami sedikit kendala di penyimpanan memori. Pertanyaannya adalah bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak. Jadi, motivator dapat mengetahui karakter dan kesukaan anak dengan cara mengamati anak tersebut lalu mengajaknya berdialog di setiap pembelajaran, di sela-sela pembelajaran. Pertanyaan berikutnya yaitu apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba AEO yang harus dicapai oleh motivator? Yang pertama, suasana di kelas dipastikan selalu nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, setiap murid dipastikan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan minat baca dan belajar. Yang ketiga, setiap murid dipastikan melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan kemampuannya. Yang keempat, lama kegiatan anak yang berhubungan dengan minat baca dan belajar meningkat dari sebelumnya. Baik, maaf, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Yang pastinya tanggung jawab utama motivator Bimba adalah membimbakan anak-anak. Selanjutnya, tanggung jawab motivator di kelas. Ini pertanyaan mengenai tanggung jawab motivator di kelas. Yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Yang pertama, pastikan semua stop kontak berada di tempat yang aman atau tempat yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak agar tidak membahayakan anak-anak. Yang kedua, pastikan tidak ada senjata tajam yang berserakan, maksudnya seperti gunting, paku, dan lain-lain. Yang ketiga, tidak ada binatang atau serangga yang berada di dalam ruang belajar. Yang keempat, tidak ada tumpahan air di dalam kelas. Yang kelima, memastikan posisi kipas angin yang aman di dalam kelas.
Yang keenam, mampu meyakinkan anak-anak didik bahwa ia terlindungi dari ancaman kekerasan baik verbal, fisik, psikis dari guru, teman, dan orang tua. Baik, maaf saya lanjutkan, tadi ada sedikit kendala. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Yang pastinya motivator harus memastikan bahwa sirkulasi udara di dalam kelas baik, seperti tidak panas, tidak pengap, tidak bau, dan ventilasinya juga harus bersih. Berikutnya, apa yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Jadi motivator harus selalu tersenyum bila mana bertemu dengan anak-anak, harus menyapa bila bertemu dengan anak-anak, berwajah ceria, selalu bersikap riang, gembira di saat bertemu dengan anak-anak, selanjutnya berpenampilan rapi, sopan, dan berikutnya adalah melakukan tindakan preventif atau pencegahan di saat ada murid yang mengganggu murid lain ataupun mengganggu guru yang lain. Berikutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Jadi motivator dapat melakukan menjadikan murid ceria atau senang di dalam kelas. Yang berikutnya adalah murid mau melakukan kegiatan apapun di dalam kelas. Nah, pertanyaan yang berikutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Nah, yang dapat dilakukan motivator untuk menumbuhkan minat belajar dalam anak-anak itu bisa dengan cara berdialog, bernyanyi, mendongeng, bermain puzzle, ataupun bermain verbal kata. Pertanyaan berikutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahap perkembangannya? Nah, yaitu dengan cara belajar dilakukan secara bertahap sesuai dengan kurikulum AIWL atau dilakukan secara bertahap itu maksudnya small step system. Yang selanjutnya adalah pemberian modul sesuai dengan kemampuan dan kemauan murid tersebut. Jadi tidak boleh dipaksakan ya. Segitu saja jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.